Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu. Pertarungan di dalam bangunan tengkorak sudah menjadi semakin panas. Shiryo telah mendapat perintah dari Kurohige untuk menjalankan suatu rencana rahasia, sehingga dia masuk ke dalam sana. Tapi Lakiro segera menyusul Shiryo sehingga terjadi pertarungan babak baru. Tak lama berselang, lantai atas bangunan tengkorak itu pun hancur akibat pertarungan Avalo Pizarro melawan kru Angs yang bernama Lemjus. Mereka berdua pun jatuh ke tempat di mana Shiryo dan Lakiro sedang berada saat ini. Dengan begitu, pertarungan pun kini menjadi 2 lawan 2. Di sana, Lakiro menjelaskan kepada Lemjus bahwa Kurohige punya suatu rencana rahasia dengan menyuruh Shiryo masuk ke dalam bangunan tengkorak. Jadi, Shiryo tidak boleh sampai lolos. Di sisi lain, Shiryo pun bilang kepada Avalo Pizarro bahwa dia akan segera melakukan rencana dari Kurohige sehingga Avalo pun paham tentang rencana itu. Avalo lalu mulai mengendalikan ruangan tempat mereka berada saat ini dengan kekuatan buah iblisnya yang mampu untuk mengendalikan pulau. Bangunan tengkorak itu terhubung langsung dengan Pulau Hachinosu sehingga Avalo Pizarro bisa mengendalikannya juga. Dia menggerakkan dinding dan lantai lalu membuat itu semua menjadi sebuah serangan ke arah Lakiro dan Lemjus untuk memberi kesempatan bagi Shiryo agar bisa pergi dari sana. Namun Lakiro dan Lemjus melancarkan teknik secara bersamaan untuk menghancurkan serangan dari Avalo Pizarro. Setelah itu, Lakiro pun bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Shiryo dan langsung menghalanginya. Nah, di sana Lakiro melancarkan rentetan tembakan dan serangan-serangan secara langsung sehingga Shiryo pun menjadi kesulitan dalam menghindari berbagai serangan itu. Jadi posisinya sekarang, Shiryo memang sulit untuk pergi, sehingga mau tidak mau dia harus bertarung terlebih dahulu. Shiryo memakai teknik tebasan-tebasan kuat dan bertarung dengan lebih fokus dari sebelumnya. Dia paham bahwa dia tidak bisa pergi dari sana tanpa mengalahkan Lakiro terlebih dahulu. Shiryo tadinya sempat meremehkan Lakiro karena dengan tubuh seperti itu pergerakannya pasti akan lambat. Namun rupanya Shiryo sudah salah besar. Meski dengan tubuh Lakiro yang gemuk seperti itu, namun pergerakannya terbilang sangat cepat. Dia selalu bisa menyusul Shiryo yang hendak ingin pergi dari sana. Melihat Shiryo mulai melancarkan tebasan-tebasan yang lebih serius, Lakiro pun mulai bertarung dengan lebih serius juga dengan memakai teknik-teknik baru yang terlihat sangat unik. Dia memanfaatkan kemampuan tubuhnya yang cepat dan gesit dengan keahlian menembaknya, lalu ditambah juga dengan haki yang sangat kuat. Saat itu, semua menghasilkan berbagai jurus yang sangat efektif dalam pertarungan melawan pendekar pedang seperti Shiryo. Sementara itu, di bagian luar Kurohige yang sedang bertarung dengan Shanks menyadari bahwa Shiryo sedang mengalami masalah di dalam bangunan tengkorak. Hal ini membuat Kurohige cukup kesal karena rencananya menjadi terhambat. Shanks bilang, jangan harap para krunya akan membiarkan anak buah Kurohige bertindak seenaknya. Kurohige lalu memakai kekuatan Gura-Gura Nomi untuk menghancurkan lingkungan sekitar tempat Shanks berpijak. Lalu dia hendak pergi sendiri untuk memasuki bangunan tengkorak itu. Tapi dengan kecepatan tinggi, Shanks muncul di hadapannya dan melancarkan teknik tebasan kuat. Si rambut merah itu tidak akan membiarkan Kurohige pergi kemana-mana. Shanks tahu rencana Kurohige itu akan sangat berbahaya, jadi dia tidak akan membiarkan rencana itu berhasil, apalagi membiarkan Kurohige pergi begitu saja untuk memasuki bangunan tengkorak. Shanks paham bahwa para krunya seperti Lakiro dan Lemjus pasti bisa mengatasi Shiryo ataupun Avalo Pizarro. Namun jika yang mereka hadapi adalah Kurohige, Lakiro dan Lemjus pasti akan kalah. Jadi memang yang harus menangani Kurohige adalah Shanks sendiri. Dia harus memastikan bahwa Kurohige tidak bisa pergi kemana-mana. Di area lain Pulau Hachinosu, ada kelanjutan duel antara Ben Beckman melawan Kizaru. Tak jauh dari sana, cukup banyak para bawahan Kurohige yang menyaksikan pertarungan itu. Mereka pun mulai tertarik untuk mencari kesempatan menyerang dua orang tersebut sekaligus
karena mereka tergiur dengan hadiah uang yang besar. Sebab jika mereka berhasil mengalahkan Kizaru lalu membawanya kepada Cross Guild, mereka akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Karena Cross Guild memang memberi bounty tinggi untuk Admiral Angkatan Laut. Bounty Admiral adalah 3 mahkota atau setara dengan 3 miliar berry. Di sisi lain, jika mereka berhasil mengalahkan Ben Beckman, maka mereka juga bisa mendapatkan banyak sekali uang. Sebab Angkatan Laut tentu memberi bounty tinggi untuk wakil kapten bajak laut Agagami itu. Sebenarnya, para bawahan Kurohige itu belum pernah melihat poster buronan Ben Beckman secara langsung. Namun dari berita yang mereka dengar, bounty Ben Beckman juga di kisaran 3 miliar berry. Para bawahan Kurohige itu benar-benar terbutakan dengan ambisi untuk mendapatkan uang. Yang mereka pikirkan hanyalah jika mereka bisa membawa Kizaru kepada Cross Guild, mereka akan mendapatkan 3 miliar berry. Dan jika mereka membawa Ben Beckman kepada Angkatan Laut, maka mereka juga akan mendapatkan 3 miliar berry lagi. Jadi total yang akan mereka dapat adalah 6 miliar berry. Menurut para bawahan Kurohige, itu dengan uang 6 miliar berry, mereka akan bisa hidup enak, bahkan bisa membentuk kelompok mereka sendiri dan tidak usah lagi menjadi bawahan Kurohige. Para bawahan Kurohige itu juga berkata, untuk menukarkan kepala Kizaru, mereka tinggal membawanya ke Pulau Karaibari, lalu akan secara langsung mendapatkan uang dari Cross Guild. Namun untuk menukarkan kepala Ben Beckman kepada Angkatan Laut adalah hal yang cukup merepotkan. Karena sebagai sesama bajak laut, para anak buah Kurohige itu tidak akan bisa menyerahkan Beckman secara langsung, karena nanti Angkatan Laut juga akan menangkap mereka. Tapi di dunia bawah ada jasa dari agen-agen penukaran bounty. Jadi jika seorang bajak laut mengalahkan bajak laut lain dan ingin menukarkannya dengan bounty dari Angkatan Laut, mereka bisa memakai jasa dari agen-agen itu. Agen itulah yang akan membawa si bajak laut yang telah dikalahkan itu untuk mengambil bounty-nya dari Angkatan Laut. Lalu uang tersebut akan diserahkan kepada orang yang menyewa jasa mereka dan agen itu sendiri nanti akan mendapatkan komisi. Jadi dengan rencana seperti itu, para bawahan Kurohige itu pun memutuskan untuk memburu Kizaru terlebih dahulu karena penukarannya terbilang lebih mudah. Nanti setelah uang 3 miliar itu cair, mereka akan menyewa jasa dari para agen dunia bawah untuk menukar bounty Ben Beckman kepada Angkatan Laut. Jadi mereka akan mendapatkan tambahan 3 miliar lagi. Namun kita semua tahu bahwa itu hanyalah harapan konyol bagi mereka saja. Sekalipun Ben Beckman dan Kizaru sudah sangat kelelahan, para bawahan Kurohige itu tak akan mampu mengalahkan atau menangkap mereka. Logika mereka terlalu terbutakan karena nominal uang yang begitu besar. Namun meski begitu, rupanya mereka tetap akan mencoba menyerang secara bersama-sama. Nah, sehingga duel Ben Beckman melawan Kizaru menjadi terganggu oleh kehadiran para bawahan Kurohige itu. Entah mengapa Ben Beckman tiba-tiba berkata kepada bawahan Kurohige itu untuk urungkan saja niat mereka, karena itu tidak akan berhasil. Ben Beckman terlihat tetap tenang-tenang saja, seakan dia mengetahui beberapa menit atau bahkan jam setelahnya. Belum terlihat pasti Ben Beckman mengetahuinya dari mana, namun dia seraya melihat kondisi sekitar dan posisi yang paling jauh darinya. Mungkin saja teknik yang lebih tinggi dari Ken Bunshoku Haki yang mana bisa membuatnya membaca pikiran orang lain. Sementara itu, dari kejauhan ada Van Augur yang menyaksikan hal tersebut. Dia pun menembak titik-titik tertentu di bangunan yang berada di sekitar area pertarungan. Bangunan-bangunan itu pun mengalami kerusakan dan bagian atasnya berjatuhan menjadi puing-puing besar. Melihat itu pun membuat Ben Beckman langsung menembak salah satu puing yang hampir menimpanya, sehingga puing tersebut langsung menjadi hancur. Walau target Van Augur adalah Ben Beckman, tapi puing-puing yang jatuh itu juga menimpa tempat Kizaru berada. Tentu hal semacam itu bukan masalah bagi sang admiral tersebut karena dia memiliki kekuatan dan juga kecepatan cahaya. Namun kekacauan yang terjadi di sana membuat Ben Beckman dan Kizaru menjadi terpisah kembali. Belum diketahui apakah mereka akan kembali berduel atau melakukan hal lain, sebab keadaan di Pulau Hachino
Inosu memang begitu kompleks, sehingga lawan selalu saja berganti. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, sebagian komandan armada besar bajak laut topi jerami sedang berkumpul di suatu pulau. Mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan berbagai hal penting. Posisi mereka sekarang adalah aliansi Yonko, sehingga memang perlu sesekali diadakan pertemuan untuk berdiskusi. Mereka yang sedang berkumpul di sana adalah Orlombus, Sai, Leo, dan Cavendish. Sebelumnya, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan agen-agen CP0, sehingga terjadi pertarungan di lautan dekat pulau itu. Kini, mereka sudah berhasil menang, sehingga diskusi pun bisa dimulai di pulau tersebut. Mereka memulai pembicaraan dari nasib yang menimpa Bartolomeo. Mereka semua berharap bahwa Bartolomeo bisa berhasil selamat karena mereka peduli kepadanya sebagai sesama rekan dari aliansi dan juga agar stabilitas dari armada besar bajak laut topi jerami menjadi tidak terganggu. Mereka juga mempertanyakan apakah ada kemungkinan pihak bajak laut Akagami akan mengincar mereka juga. Namun Orlombus bilang hal itu sangat kecil kemungkinannya karena mereka tidak mengganggu Yonko Shanks dan juga tidak punya masalah pribadi. Bartolomeo kemarin itu diserang karena murni tindakan pribadinya yang membakar bendera bajak laut Akagami. Nah, jadi itu hanyalah teguran pribadi kepada Bartolomeo, bukan kepada seluruh komandan armada besar bajak laut topi jerami. Tapi tentu mereka juga tetap harus mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan yang terjadi, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti setelah ini. Bisa saja ada kelompok lain yang akan mencoba memburu mereka. Kemudian mereka juga mulai membicarakan tentang Luffy yang sedang berada di Pulau Elbaf. Mereka berharap di sana Luffy akan mendapatkan lebih banyak lagi aliansi raksasa selain Hajrudin agar armada besar bajak laut topi jerami menjadi semakin kuat, sebab keadaan sekarang telah semakin kacau dan berbagai pertempuran bisa terjadi kapan saja. Ya, jadi memang pasukan besar harus segera dibentuk untuk menghadapi kelompok-kelompok lain. Sementara mereka berbincang, tiba-tiba bawahan Orlombus datang untuk melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang kapal-kapal mereka yang sedang berlabuh sedang diserang oleh pasukan angkatan laut. Jadi keadaan mereka sekarang kembali memanas karena kedatangan dari pasukan angkatan laut itu memang bukan hal yang tepat untuk melabuhkan kapal mereka berjajar di suatu pulau yang terbuka seperti itu. Sehingga wajar saja itu memancing kedatangan dari pasukan angkatan laut. Setelah itu, cerita berpindah memperlihatkan kekacauan di dunia matahari Elbaf. Di sana, Franky dan Bonnie sedang bertarung melawan Killingham. Sebagaimana Mimin pernah bahas, pada awalnya mereka berdua bertempur melawan banyak monster mimpi buruk ciptaan Killingham. Namun, sudah ada cukup banyak prajurit raksasa yang berdatangan ke tempat itu, sehingga para prajurit tersebut mengambil alih pertempuran melawan para monster. Dengan begitu, kini Franky dan Bonnie pun bisa bertarung langsung melawan Killingham. Mereka telah mengetahui bahwa para kesatria suci memiliki kemampuan regenerasi, sehingga percuma menyerang Killingham dengan cara yang biasa saja. Maka dari itu, Franky dan Bonnie pun mengatur strategi untuk menjatuhkannya ke dunia bawah. Meski Killingham tidak bisa mereka kalahkan, tapi setidaknya mereka akan menjauhkannya dari tempat ini. Walau ini adalah strategi yang bagus, tapi dalam penerapannya tentu sangat sulit dan belum tentu akan berhasil. Franky pun mulai memakai radical beam beberapa kali, tapi tidak diarahkan tepat ke tubuh Killingham. Serangan dari Franky itu terarah ke tanah dekat Killingham berdiri untuk menciptakan hempasan yang sedikit demi sedikit membuat Killingham bergerak ke dekat tepi cabang pohon Adam. Setelah itu, Bonnie melaju ke arahnya dan berubah menjadi raksasa menggunakan teknik Distorted Future. Kemudian menendang Killingham dengan tendangan yang sangat telak. Hal itu pun membuat dia terpental dan nyaris jatuh ke bawah.
Mengapa hanya nyaris saja dan tidak sampai jatuh itu? Karena sebelum jatuh, Killingham sempat menusuk cabang pohon Adam dengan trisula miliknya, lalu berhasil naik kembali ke wilayah dunia matahari. Dia pun tertawa dan bilang, itu tadi adalah trik yang sangat bagus. Tapi karena trik itu sudah terbaca, jangan harap trik yang sama bisa dilakukan lagi. Hal ini membuat Bonnie kesal dan juga mulai panik. Tapi Frankie menenangkannya dengan berkata bahwa mari kita coba mencari cara yang lain. Frankie dan Bonnie yang berada di dekat Killingham pun seketika harus menahan serangan dari Killingham. Mereka berdua terkejut karena gerakan Killingham benar-benar secepat kilat menurutnya. Namun seketika Bonnie berubah menjadi distorted future mode Nika. Tanpa disadari Bonnie meninju dagu Killingham tepat sebelum trisula Killingham menghujam mereka. Tinju Bonnie ini terlapis Bushosoku Haki sampai mengeluarkan petir disertai ornamen percikan warna-warni berkilauan. Terlihat muka Killingham sampai melar sehingga Killingham mengeluarkan batuk dahak. Melihat hal ini, ternyata kekuatan distorted future milik Bonnie bisa berkembang seiring waktu. Gila bener nakama, jadi semakin seru nantinya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!